Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita kembali mengikuti perkuliahan lewat video pembelajaran pada sesi yang pertama ini. Adik-adikku sekalian, semoga kegiatan kita pada kesempatan ini mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmat dan maghfirah dari ampun Allah Subhanahu wa taala. Sesi pertama pertemuan kita pada kesempatan ini adalah kita akan membahas tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah yang kita kenal disebut dengan MBS. Ya. Manajemen berbasis sekolah pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik dengan melibatkan stakeholder terkait dengan menghasilkan pendidikan yang bermutu bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, tujuan daripada penerapan manajemen berbasis sekolah adalah untuk memendirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan atau otonominya dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Ya. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan MBS adalah untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusia, yaitu kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, dan orang tua dan masyarakat sekitarnya, melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Tujuan MBS adalah secara singkat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya MBS, sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari pusat. Mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri. Berkaitan dengan tujuan MBS, Kustini Hadi mengemukakan 3 hal, yaitu yang pertama adalah mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite sekolah, majelis madrasah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kepala sekolah, kebersamaan guru, unsur komite sekolah, majelis madrasah dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif, yang aktif dan menyenangkan, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat setempat. Dan yang ketiga adalah mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih efektif dalam masalah umum dan persekolahan dan unsur komite sekolah dan membantu peningkatan mutu sekolah. Menurut Pendidikan Nasional Mendiknas, tujuan pelaksanaan MBS sebagai berikut: meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. B. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. C. Meningkatkan tanggung jawab
Saya ulangi, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Dan D adalah meningkatkan kompetensi yang sehat antara sekolah bermutu pendidikan yang akan dicapai. Anak-anakku sekalian dan adik-adikku sekalian saya hormati, selanjutnya ada 4 aspek yang tercakup sebagai tujuan dari MBS, yaitu kualitas atau mutu, dan relevansi, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Manajemen berbasis sekolah, yang satu adalah manajemen berbasis sekolah bertujuan mencapai mutu atau quality dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya dengan tolok ukur penilaian pada hasil, output, dan outcome, bukan pada metodologi atau prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, manajemen berbasis sekolah bertujuan menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di sekolah yang bersangkutan. Sedangkan yang ketiga adalah manajemen berbasis sekolah bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dan yang keempat adalah manajemen berbasis sekolah bertujuan meningkatkan akuntabilitas sekolah dan komitmen semua dengan stakeholder. Inilah 4 aspek yang perlu dipahami dalam tujuan manajemen berbasis sekolah sendiri. Selain tujuan MBS juga ada 5 manfaat manajemen berbasis sekolah, antara lain memberikan kebebasan dan kewenangan yang luas kepada sekolah disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi MBS sesuai dengan kondisi setempat. Sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru agar dapat berkonsentrasi dalam tugas utamanya, yaitu mengajar. 2. B. Surya Subroto mengutarakan bahwa otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta agar sekolah lebih tangkap terhadap kebutuhan lingkungan setempat. Yang ketiga, M. Nurdin Matri menyatakan bahwa MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan besar kepada sekolah disertai dengan seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Maka dengan adanya otonomi tersebut, sekolah akan lebih leluasa dalam mengimplementasikan dirinya sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Nomor 4, manfaat yang keempat adalah dengan keleluasaan dalam mengelola sumber daya, juga adanya partisipasi masyarakat mendorong keprofesionalisme kepemimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah baik dalam peranannya sebagai manajer maupun sebagai pemimpin sekolah.
Yang kelima, dengan diberikan kesempatan kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum, guru didorong melakukan atau berinvestasi dan berinovasi dalam melakukan berbagai eksperimen di lingkungan sekolah dengan menemukan kesesuaian antara teori dan kenyataan. Dengan demikian bahwa itulah anak-anakku sekalian, bahwa tujuan dari manfaat daripada manajemen sekolah tadi merupakan satu hal yang penting, perlu dipahami dan perlu dihayati, ya. Selanjutnya bahwa apa yang telah dikemukakan tadi, apa yang telah dipaparkan tadi sebagai bahan kajian, bahan telaahan kepada anak-anakku sekalian untuk mengadakan resume tentang materi yang ada itu, ya. Jadi inilah sesi pertama dalam perkuliahan kita melalui video pembelajaran. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti sesi kedua, itu kita akan lanjutkan pada minggu berikutnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.